Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa mereka yang seharusnya menjadi ateis sejati mulai mempercayai sesuatu? Dulu saya juga memiliki stereotip ini. Berpikir bahwa para ilmuwan dan intelektual tingkat tinggi seharusnya menjadi ateis sejati. Namun, pengamatan sebenarnya mengungkapkan bahwa di bidang-bidang mutakhir seperti fisika, biologi, dan matematika, banyak yang telah beralih dari materialisme murni ke filsafat yang diwarnai dengan transendensi atau rasa keteraturan. Ambil contoh, teori penyesuaian halus. Ketika para fisikawan menghitung konstanta kosmologi, mereka menemukan bahwa bahkan sedikit penyimpangan dalam konstanta gravitas dapat sebab hasil yang sangat berbeda di alam semesta. Ketepatan ini sulit dijelaskan hanya sebagai keberuntungan otak kita untuk memproses gambaran yang agung namun dingin ini, mengembangkan naluri psikologis untuk proyeksi. Lebih lanjut, orang-orang cerdas lebih menyadari batasan sains. Sains dapat menjelaskan mekanisme, tetapi tetap bungkam tentang pertanyaan mendasar. Beberapa memilih untuk menerima kurangnya jawaban, sementara yang lain mengisi kekosongan dengan bahasa filosofis atau teologis. Ini bukanlah penyerahan diri, melainkan cara untuk mempertahankan ketegangan psikologis dan pergeseran makna. Kesimpulan yang ditarik dari materialisme murni terkadang terasa dingin dan menyesakan bagi mereka yang peduli dengan penderitaan dan martabat manusia. Dengan demikian, beberapa orang beralih ke teisme atau panteisme, mekanisme pertahanan psikologis tingkat tinggi. Jangkar bagi dunia spiritual mereka. Dewa-dewa di hati para intelektual ini berbeda dari kepercayaan rakyat. Mereka lebih seperti jumlah hukum kosmik, nama lain untuk tatanan matematika, yang dipisahkan dari penghormatan etis terhadap hukum alam hanya oleh lapisan semantik. Selain itu, orang-orang pasti mengalami momen kesepian, seperti kematian orang yang dicintai atau menatap bintang-bintang. Pada saat ini, kebutuhan akan mak lebih besar daripada kebutuhan akan analisis data. Kita membutuhkan yang lain yang luas, yang dapat kita ajak bicara serangan balik lembat dari otak emosional terhadap otak rasional. Sebagai seorang etis, saya tidak melihat pergeseran ini sebagai kemunduran. Sebaliknya, hal itu menuju ketahanan dan kompleksitas kecerdasan manusia. Mereka tidak menjadi bodoh. Sebaliknya, mereka telah melihat jurang yang lebih dalam dan memilih untuk menempatkan bahasa penghormatan di dalamnya. Sahabat-sahabat, menerima bahwa alam semesta tidak memiliki naskah adalah keberanian. Menulis kisah hangat Anda sendiri di panggung tanpa naskah ini juga merupakan kebijaksanaan yang mulia. Jika Anda atau teman-teman Anda memiliki keraguan seperti itu, cobalah untuk memahami orang lain dengan kehangatan ini. Mari kita gunakan akal untuk melihat dunia dengan jelas, dan kemudian merangkulnya dengan empati.